Saat berbayat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin bayat pada saat itu. Dan setelah bayat, saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak 3 kali. Meski Front Pembela Islam telah dibubarkan oleh pemerintah, namun jejak rekamnya makin terkuak. Sejumlah mantan anggota FPI teridentifikasi mendukung ISIS. Bahkan salah satu anggota teroris Makassar, Ahmad Aulia, menyebut ada keterlibatan petinggi FPI, salah satunya mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman. Ahmad Aulia menerangkan sebanyak 100 orang simpatisan dan laskar FPI telah berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi di markas FPI Jalan Sungai Limboto, Makassar. Viralnya beberapa video yang menyebut keterlibatan Munarman dan foto Munarman bersama pengikut ISIS merupakan bukti untuk menciduk Munarman. Mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia Habib Husin Shihab secara terbuka lewat media sosial Twitternya meminta polisi untuk segera menciduk Munarman. Kurang baik apa polisi sama Munarman? Sampai sekarang gak diciduk-ciduk. Meskinya kalau menuntut keadilan, Munarman harusnya ditangkap karena diduga menyembunyikan informasi adanya teroris sejak 2015. Cuitnya di Twitter. Keturunan Habib dari Bontala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini menyebut Munarman telah melanggar pasal 13 huruf C Undang-Undang Teroris. Hal yang sama disampaikan advokat Petrus Celestinus. Seperti dikutip dari berbagai media online, ia mendesak pihak berwenang agar segera menangkap ex-sekretaris umum FPI itu. Dengan menangkap Munarman, akan terungkap sejauh mana peran dia dalam gerakan teroris yang berbaiat pada ISIS tersebut. Walau Munarman membantah keterlibatannya dalam gerakan teroris yang berbaiat pada jaringan ISIS tahun 2015, namun sejumlah saksi fakta mengungkap kehadirannya di tempat itu. Ketua tim Task Force Front Advokat Pengawal Pancasila ini mengatakan, tindakan penangkapan terhadap Munarman bisa mengungkap keterkaitan ex-imam besar FPI Habib Rizik Shihab dalam kasus itu. Menurut Petrus, selama 10 tahun terakhir, ceramah Rizik Shihab mengandung narasi ancaman kekerasan. Rizik dinilai Petrus menebar kebencian sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas. Berdasarkan temuan Densus 88 di lapangan, diperoleh fakta bahwa sejumlah terduga teroris adalah anggota FPI. Mereka masuk dalam jaringan Jemaah Ansarut Daulah dan dibaiat mendukung ISIS. Petrus memberi alasan, keterlibatan Rizik Shihab dan Munarman perlu dilakukan suatu penyelidikan dan penyidikan dengan instrumen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Karisma 90 memiliki catatan singkat perkembangan kelompok terorisme. Perkembangan terorisme sudah sejak berabad lamanya. Berawal dari fanatisme kelompok aliran kepercayaan yang berubah menjadi pembunuhan terhadap individu atau kelompok yang berada di luar aliran kepercayaannya. Pembunuhan dan pengintimidasian individu atau kelompok masyarakat sipil dalam menciptakan rasa takut sudah menjadi lumrah bagi teroris. Menghabisi nyawa orang lain dengan dalih memerangi musuh Allah atau yang biasa menamakan dirinya mujahidin yang dipercaya mempunyai nilai pahala besar. Teroris lebih disudutkan pada agama Islam.
Semua orang yang anti-Islam akan menyebutnya Islam dalam agama teroris. Pro dan kontra terkait Islam adalah agama teroris. Menurut yang berpandangan pro, mendukung, teroris adalah sebuah pergerakan dalam pengabdian diri yang dinamakan jihad fi sabilillah. Namun lain pula menurut yang berpandangan kontra, karena teroris bertolak belakang dengan ajaran Islam baik dari segi makna, cara, tujuan, dan sasarannya. Terorisme di Indonesia dilakukan oleh mereka merupakan teroris kelompok militan Jemaah Islamiyah yang berhubungan langsung dengan Al-Qaeda atau kelompok yang mempunyai ideologi yang sama. Ingat, jika Islam dipahami dengan akal yang sombong, maka tunggulah kehancurannya. Oleh sebab itu, kita semua, terutama umat Islam, punya tanggung jawab moral untuk memberantasnya. Sedangkan kepada pihak yang berwajib diminta agar lebih tegas dan berani memberantasnya. Jika Anda berpendapat lain, silakan tuliskan komentar di kolom komentar di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.